Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fi daraini amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minal hamqa bi fathil ha'i wa sukunil mim wa bil qasri jam'u ahmaqa wa hamiqa bi kasril mim huma lil mudzakkar wa humaqa bil maddi lil muannas kama fi shihah. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah pada malam ini kita pelajari bahwa Imam Ghazali mengatakan minal halikin wa minal hamqa, yaitu dari orang-orang yang rusak binasa dan orang yang dungu pikun kumprung, kalau orang Jawa bilang bego, tolol, beleguk, daglog, begitu dah. Pokoknya macam-macam, cari sendiri dah bahasanya yang enak sama hati kita. Hamqa bi fathatil ha, bi fathil ha, hamqa, ha mim qaf, tulisannya ha kecil. Hamqa, ha mim qaf, terus ada alifnya. Kalau orang kita bilang ya-nya tuh. Hamqa alif layyinah. Hamqa. Dibaca fathah haknya, wa sukunil mim, dan dibaca sukun mimnya. Lalu kemudian wabil qasri, dan dibaca pendek akhirnya, tidak hamqa, tidak, tapi hamqa. Walaupun ada alif layyinahnya tetap dibaca qasr. Ini ciri daripada kitab-kitabnya syarah. Imam Nawawi selalu membahas tentang kalimat. Karena kalau kita paham kalimat berarti kita paham makna. Kalau kita paham makna berarti kita benar nanti memahaminya. Kalau kita benar memahaminya, benar mengartikannya, berarti benar memahami. Benar memahami berarti benar meyakini. Ketika benar meyakini pasti benar keseluruhannya. Jadi kita tahu dari lafadznya dulu. Apa juga kulit dulu kita tahu, ya kan? Kita tahu ini pun kelapanya bagus-bagus, gede-gede, tapi kita bisa tahu. Kalau kita nggak tahu, kelapa busuk kita pakai, kelapa busuk kita ambil. Padahal buat 7 bulan, akhirnya kelapa tua diambil. Makanya sepet kan gitu ya. Nah, itu. Kita tahu dulu mana duren yang matang, mana duren yang belum matang. Nah begitu juga dalam bahasa Arab. Di dalam masalah Imam Ghazali mengatakan wa minal hamqa hamim qaf, dan alif layyinah di situ dibaca fathah haknya, dibaca sukun mimnya, dan dibaca qasar qafnya hamqa walaupun ada alif layyinah. Ini adalah merupakan jam'u ahmaqa wa hamiqa, diambil daripada madinya ahmaqa dan hamiqa, dan hamqa itu adalah kalimat jamak yang mengandung arti banyak, yang dikhususkan untuk lil mudzakkar. Nah kalau kasroh mimnya hamiqa, nah jadi madinya ahmaqa dan hamiqa, itu kasroh mimnya, hamiqa fi'il madinya. Nah ini bi kasril mim huma lil mudzakkar, dan ini dikhususkan untuk mudzakkar. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu biasanya untuk orang laki-laki, tapi orang laki-laki pasti memasukkan perempuan. Kalau orang perempuan disebut dengan bahasa muannas tidak memasukkan mudzakkar. Ini begitu. Kalau masalah hukum, begitupun kalimat. Nah di dalam masalah ini wahumaqa bil maddi lil muannas kama fi shihah. Tetapi kalau hamiqa, ahmaqa dan hamiqa fi'il madinya tetap sama. Tetapi kalau dikhususkan untuk muannas di dalam ilmu nahwu dan sharaf, itu pakai jamaknya bukan hamqa tapi humaqa, dibaca mad panjang. Humaqa beda, hamim qaf alif dan ada hamzahnya, itu humaqa bil maddi lil muannas kama fi shihah, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Shihah. Silakan cari sendiri. Wa ma'nal hamqa bi fathataini aw bi dhammin fasukunin wa huwa masdarun qillatul aqli wa fasaduh. Di dalam masalah maknanya al-hamqa yang dibaca fathah haknya, lalu nanti akhirnya juga sama, atau bidhammin, atau dibaca dhammah haknya. Nah, itu adalah merupakan
atau pasukun lalu kemudian disukun mimnya. Nah, di sini adalah merupakan kalimat masdar, kata kerja. Maka ketika masalah masdar di situ itu berarti qillatul aqli wa fasaduh. Lafadznya hamqa, humaqa, hamiqa, humaqa, hamqa. Apapun yang namanya hamiqa itu mau dibaca doma, humqun, hamqun, hamqan, boleh. Masdar, masdar mim, masdar ghairu mim itu banyak sifatnya. Itu adalah maknanya qillatul aqli wa fasaduh. Orang yang dangkal akal pikirannya dan rusak dia punya pikirannya. Makanya pantas kalau kita artiin rada sinting dikit, rada daglok dikit, begitu dah. Nah, jadi hamqa. Idep mah idep make sorban. Idep mah idep ngaji, idep ngaji dateng baca Quran palse, bahkan jadi imam. Tapi rada miring. Apa yang dia cari dunia, yang dia cari fulus, yang dia cari ABCD dari kepentingan-kepentingan sesaat. Gampangannya kalau orang mengartikan bahasa kita Betawi ini, al-hamqa itu qillatul aqli wa fasaduh. Dia punya pikiran rada dangkal, rada jarang-jarang pikirannya, amat daglok banget, rada miring dikit, PA begitu ya udah. Enakan begitu ya ngartiin. Nah, jadi orang kalau cari ilmu lalu ilmunya dijadikan alat untuk mencapai kepentingan dunia, untuk mengumpulkan harta, untuk mengeruk kekayaan, hanya gaya-gayaan berpakaian ulama, nantang nenteng kitab, rerak-ririk kemana-mana, pergi ngaji, tapi hanya mencari ke dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, pengen dihormati orang, pengen disebut ulama, pengen disebut ustadz, pengen disebut ustadzah, pengen disebut orang alim. Nah, orang-orang yang kayak gini minal halikin wa minal hamqa, rada PA begitu aja udah, rada PA, rada sinting, qillatul aqli wa fasaduh. Nah, dangkal dia punya tawakal, pikirannya didangkal, wawasannya cepet pendek, yang dia pikirin cuman perut, mulut, sama itu udah nggak ada lagi yang di bawah perut, itu doang. Qillatul aqli wa fasaduh. Jadi kalau ada ustadz yang kayak begitu berarti ustadz PA, itu aja udah, ustadz PA. Hamqa kata Imam Ghazali, hamqa. Itu tadi kita udah terangin masalah kalimat hamqanya. Lalu kemudian bagaimana? Lalu kemudian diterangkan lagi, wa ma'nal hamqa bi fathataini aw bidamin pasukun masdar qillatul aqli wa fasaduh wa madihi hamiqa bi kasril mim aw dhammiha. Adapun fi'il madinya kalau dia bermakna qillatul aqli wa fasadih yang diambil daripada hamqa, maka madinya itu adalah kasroh mimnya, hamiqa yahmiku, yahmaku boleh, hamiqa alima ya'lamu boleh diambil dari situ, hamiqa au dhammiha atau dibaca dhammah mimnya, hamuqa boleh, hamuqa, nah, hamuqa atau dibaca sukun, hamqa. Nah, itu kalau masdarnya, nah, dibaca sukun. Wa masdarul madmum hamaqah, maka masdarnya berbeda. Kalau hamiqa yang dibaca kasrah mimnya itu masdarnya tadi, tapi kalau masdarnya dari fi'il madi yang dibaca hamuqa, mimnya dibaca dhammah, maka masdarnya itu adalah humaqa. Humaqa ini bahasa, lu mau paham mau kagak apa sih diomongin lu dengerin bae, udah tinggal dengerin doang, perhitungan amat kan gitu ya. Ada yang ngerundel tuh apa lu gak ngerti itu, yang penting dengerin bae, dengerin, yang penting gue yang nerangin ya. Nah, al-maghrurin, orang-orang yang kayak begini, yang kayak tadi tuh, kayak tadi yang nomor 3, yang cuman gaya-gayaan, at-takasur bilal mal, memperbanyak harta dengan ilmunya, terus pangkat jabatan dan kedudukan, wa kasratul atba, dia banyak-banyak ta'azzus bi kasratil atba,
Dia merasa kuat karena banyak yang ngikutin dia, banyak yang ngaji sama dia, jamaahnya banyak, muridnya banyak. Ta'azzuz. Besok pilkada untung gede dia. Kenapa? Banyak santrinya, jamaahnya suruh masuk partai ini sama dia. Kan begitu ya? Nah, orang-orang yang kayak gini termasuk minal maghrurin. Minal maghrurin, orang yang terlena, tertipu. Di dalam bahasa Islam, bahasa agama kita, al-maghrun di sini kata-kata maghrurin ada al-makhtu'in di syaitan, orang-orang yang selalu ditipu, diperdaya oleh syaitan. Kita perlu tahu ada istilah di dalam hidup kita yang disorot oleh agama kita, yaitu ghurur. Ada bahasa ghurur. Kita perlu tahu apa itu ghurur. Di dalam kitab At-Ta'rifat ada ghurur, ada ghurur. Kalau ghurur maknanya adalah sukunun nafsi ila ma yuwafiqil hawa. Tenangnya nih hati kita, tenang, damai ketika kita mengikuti bujukan setan. Ketika kita santai-santai, ketika kita berbuat menyimpang, ketika kita tenang, damai, seakan-akan tidak ada masalah. Sukunil hawa ila ma yuwafiqil hawa, sukunil nafsi, dia punya hati tenang, ila ma yuwafiqil hawa, ketika ia mengikuti hawa nafsu, dia tenang. Akhirnya wa yamilu ilahi tab'un, hingga menjadi karakter dalam dirinya. Dia menjadi karakter. Ini ghurur. Maksudnya apa? Ketika ia berbuat salah di dalam hal kebaikannya, tidak merusak ibadahnya, sholatnya sih sah, puasanya sih sah, ngajinya mah bener, suaranya enak, tajwidnya bener, ngaji nahu sorobnya bener, alimnya mah dia banget udah. Kagak ada jauh-jauh, pokoknya plek-plek dia alim sudah. Tetapi dia punya nafsu, punya hatinya ini sukun ila ma yuwafiqil hawa. Ketika keinginan dan kebutuhan itu ada di dalam tiap diri kita, orang yang gurur ini tidak lagi bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Maka akhirnya yang dominan adalah keinginannya. Dan sedangkan kita tahu bahwa manusia ketika bicara keinginan tidak akan pernah puas. Ketika bicara keinginan tidak akan pernah puas. Yang kita pinta dalam doa kita adalah semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tahu mana kebutuhan kita. Enggak diberikan semua dalam sewaktu ketika, tidak. Diberikan sedikit, 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 atau diganti dengan hal lain. Nah, orang-orang yang kayak begini majhul bil akibat. Dia gelap, buta, bodoh, enggak mengerti tentang akibat. Apakah sesuatu itu punya akibat atau tidak, jelek atau bagus, dia sudah nggak peduli lagi. Ini orang yang gurur. Dia udah nggak peduli, pokoknya dia menyangka dirinya udah top banget, udah bagus, bener, udah baik, hebat, mantep. Padahal di tengah-tengah itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam ibadahnya itu ada ketidaksukaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada penyimpangan di dalam hatinya. Tetapi tenang dia punya hati, padahal terjadi penyimpangan. Istilahnya apa? Kurang peka. Kalau kata orang kita kurang jeli tong lo. Lah ditipu bocah lo kena, kan begitu ya? Makanya punya mata kudu awas, punya kuping kudu mantap, kudu denger, punya akal pikiran. Begitupun di dalam masalah hal ibadah. Di dalam masalah hal ibadah kita mengenal istilah ghurur. Ada di dalam istilah tasawuf itu ghurur, ini harus kita tahu, yaitu sukunun nafsi ila ma yuwafiqil hawa wa yamilu ilaihi tab'u. Dia punya nafsunya, hati kecilnya, nggak berontak sama sekali, nggak ada penyesalan,
Enggak ada rasa galau dalam dirinya ketika ia mengikuti hawa nafsu. Wa yamilu ilaihi taqwa. Dan semakin lama ia tenang, semakin lama ia dalam penyimpangan, maka jadilah hal itu karakter dalam dirinya. Tabiat sudah, wataknya udah, adatnya dia, kalau kata orang Betawi udah adatnya begitu udah. Kenapa? Karena memang dia punya hati tidak pernah peka. Dia majhul bil akibat. Sesuatu itu kalau sudah terjadi baru dia paham. Dia majhul. Ketika dia mau berbuat sesuatu, digelapin sama akibatnya. Ketika dia pengen mengajar, ditipu sama setan, wah ini sih halal, dalilnya A, B, C, D, E, F, G, semua dikeluarkan sama dia dalam hatinya. Memang itu setan yang bisikin. Majhul bil akibat. Dalam pakaian saja, kita berpakaian saja, ada orang yang gurur dengan hukum. Aurat orang laki di dalam masalah fikih itu baina surah wa rukbah, betul kan? Antara pusar dengan. Ketika kita bicara hukum saja, orang yang maghrur dia nggak mau pakai baju. Wah, yang penting kan tutup auratku udah selesai. Sembayang pakai celana Hawaii doang, biasa angkat sepusar kayak celananya Jojon kan gitu ya, sampai ke dengkul. Yang penting ketutup, sah, betul sah. Tetapi di dalam masalah berpakaian ada bicara hukum, ada bicara pantas, ada bicara adab, ada juga yang namanya kita bicara model, ya. Ada juga bicara model, rasem, tarosum, ittisam, simah, simaknya, simatul ulama. Kalau kita bukan ulama jangan dipakai. Ada pantas nggak pantasnya, ada akhlaknya, ada hukum. Hukum membenarkan, tapi hukum sudah membenarkan. Ketika moral tidak mendukung, maka tidak boleh hanya memakai hukum. Kalau kita mau bicara sholat, yang penting baina surah wa rukbah, bicara hukum saja, udah aja sholat cukup, tutup baina surah wa rukbah. Sah apa tidak? Sah. Tetapi pantasnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Makanya orang-orang yang bicara konstitusi teletik, kalau emang masyarakat udah nggak mau, nggak boleh maksain diri, betul kan? Anak ke sono-sono, ke ahok-ahok gitu jadinya. Jadi yang kayak begitu tuh, itu udah jelas. Jadi kalau sudah bicara hukum, oke, kita bicara hukum. Hukum membenarkan. Tetapi ketika moral tidak mendukung, sekali lagi ini mengurangi keabsahan atau mengurangi kelayakan daripada hukum itu sendiri. Begitupun bicara pantas. Mungkin kalau bicara pantas lah orangnya pendek, gigi tonggos, ya kan? Orang rada keling hitam, pakai pakaian orang Arab, pantas juga kagak. Udang-udang pakai eagle, ya Allah. Yang pantas kajang apa? Enggak pakai gituan juga. Kalau emang kita bisa ngaji, bener, pinter, insya Allah disebut ustad. Ini mentang-mentang ustad maksain diri. Walau emang orang udah hitam keling, pakai baju si Uje, lah kagak pantas, ada bordilnya banyak. Emang kagak simbabat, kalau dia emang udah kagak bagus. Nah jadi kita kudu tahu pantasnya, kudu tahu hukumnya, kudu tahu juga akhlak moralnya di tengah masyarakat itu. Nah ini termasuk maghrur. Dan maghrur, bahasa ghurur itu adalah minal muhlikat, termasuk perkara yang bisa menghancurkan diri kita, bisa menghancurkan nilai ibadah, dan bisa merusakkan masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Termasuk ghurur di antaranya. Lalu bagaimana di sini? Orang-orang yang ghurur biasanya adalah liduk fi basiratihi fiddin. Dia punya wawasan keagamaannya lemah. Maka untuk menghindari ghurur, kita harus meluaskan ilmu pengetahuan kita tentang agama. Liduk fi basiratihi fiddin, dia lemah di dalam wawasan-wawasan tentang agamanya. Ini orang yang ghurur biasanya. Lalu kemudian wa qillati ma'rifatihi bihaqaiqiha, dan dia sedikit sekali mengerti tentang mana sejatinya hukum
yang sholat, mana ibadah ini artinya apa, puasa, dia nggak tahu. Yang penting tren di kampung situ tahlil semua. Nah, tahu dah tuh tahlil mau bener mau kagak, yang penting tahlil. Malam Jumat rotib semua, nggak tahu tuh siapa yang ngarang, ijazah dari mana, dapatnya dari guru apa, nggak tahu, sudah ikut aja ikut. Nah, ini orang-orang yang kayak gini biasanya sekali dapat kelebihan, tuh gua baca rotib tuh, usaha gua maju, wah guru rotib. Besok nggak mau baca Quran dia, rotib aja rotib, nggak mau lagi udah baca apa-apa. Pokoknya gua nggak sembayang baca rotib aja manjur, begitu kata dia. Ini guru. Orang-orang yang terlena, tertipu. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya dia sedikit pemahaman sedikit betul dan lemah sekali. Nah, orang-orang yang kayak begini biasanya dia tidak tahu afat daripada amaliyahnya. Apa yang akan dia hasilkan ketika dia beribadah malam, ketika ia tahajud malam, ketika ia ibadat duha, ketika ia berzikir, ketika ia bertasbih, ketika ia hadir majlis, dia sedikit jahil masalah afatul a'mal wa makayyid syaitan, dan dia tidak tahu mana tipu daya setan, mana bukan, mana ajakan yang benar, mana yang tidak. Yang penting orang berangkat ke kanan ngikut semua. Nah, untuk kita ini jangan sampai kita seperti itu, biar kita terselamatkan daripada gurur. Nah, ini. Lalu kemudian ada lagi, biasanya orang yang gurur sebabnya adalah lighalabah, li hawa nafsi. Dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dia ibadah nafsu, masya Allah, ibadah nafsu. Gurgetan buat sama ibadah deh. Habis sembahyang subuh dia sembahyang johor. Padahal belum masuk waktu zuhur. Ini nafsu namanya. Nafsu, kebangetan, pengen pengen nyelesain semua. Nah, ini orang-orang yang kayak gini biasanya dia ngaji, pengen cepat pinter. Pokoknya gua ngaji besok biar jadi penceramah tahun depan gua, begitu. Pokoknya gua namatin ini kitab, besok gua mau khotbah. Macam-macam dah. Khotbah, ngimamin, jadi amil, kan begitu ya. Wah, apa lagi yang mau duha tuh, motong apa namanya waktu Idul Adha, motong sapi, motong. Wah, besok gue juga tukang potong nih, girang banget jadi tukang potong doangan, yang tukang jaga nyantai aja. Nah, orang-orang yang kayak gini nih biasanya dia tidak tahu lagi dirinya, dia tidak mengenal dirinya. Lalu kemudian apa larangan atau sorotan dari Allah Subhanahu wa taala tentang gurur? Allah muhdziran fil Qur'anil Karim, memberikan warning, memberikan lampu kuning, memberikan rambu-rambu kehati-hatian buat kita di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Fatir ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Di situ pertama kali Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayuhan nas. Berarti yang kena gurur, bangga diri, merasa dirinya benar terus, itu semua manusia. Di sini dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia banyak, ada yang alim, ada yang goblok, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda, macam-macam judulnya. Kalau masih namanya manusia, kudu ingat dipanggil sama Allah, inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kalian. La yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-kali setan sang penipu, al-gharur. Gharur itu setan penipu, iblis penipu. Itu yaghurrannakum billah, suka menipu kita jikalau kita menyangkut, berbicara mengenai, menyoal tentang Allah Subhanahu wa taala. Iblis membujuk kita tidak selalu dalam kejelekan. Kadang-kadang kita berbuat
kebajikan, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Udah berbuat amal aja lu yang banyak, pokoknya lu dunia bagus, akhirat bagus, nanti orang bakal cinta sama lu semua. Dibujukin itu dalam hati kecil gitu. Ini termasuk gurur daripada gharurnya iblis. Lalu kemudian penyifatannya Allah pun memberikan. Mana sifat orang yang gurur? Sifat orang yang gurur di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka ini biasanya adalah yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka dirinya itu sudah manusia yang benar, menyangka dirinya sudah benar, menyangka dirinya sudah pintar, menyangka dirinya sudah hebat, menyangka dirinya sudah lebih dari semuanya, menyangka dirinya paling top, paling jagjak, paling sakti, paling segalanya. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini penyifatan yang pertama. Lalu kemudian di dalam surah Al-Hadid ayat 14, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Nanti orang munafik bakal ngomong kepada orang mukmin, alam nakum ma'akum, bukankah aku bersama kalian di alam dunia dulu, ngajinya bareng-bareng, duduknya sama di masjid yang sama, malamnya sama, jamnya sama, kitabnya sama, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah yang sama. Tapi kenapa kamu di sorga, aku di neraka? Nanti di antara kita bakal ada yang begitu ngomong. Ini Al-Quran di dalam surah Al-Hadid ayat 14. Yunadunahum, nanti orang munafik bakal ngomong kepada mukminin. Kalau di tengah kita ini, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kemunafikan. Kalau nanti di tengah kita ini ada yang munafik, ngajinya sama, duduknya sama, berangkatnya sama, bareng-bareng kitab kita pelajari, tapi nanti kita bakal bisa jadi, kita bakal bicara kepada orang yang dulu sama-sama dengan kita ngajinya. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita bareng-bareng? Pan lu udah janji sama gua, susah seneng kita bareng-bareng. Lah ini kak gua di neraka, lu masuk ke sono, temenin gua ngapa? Begitu. Qalu bala, kata orang-orang mukmin, benar. Kata orang-orang yang punya takut kepada Allah, benar. Ngaji mah bareng kita, kitabnya sama, gurunya sama, apa yang kita baca sama, madep ngulonnya sama, zikir malamnya sama, rokaatnya sama, imamnya sama. Tapi walakinnakum, tetapi kamu hai orang-orang yang munafik, di situ dikatakan hal walakinnakum putintum anfusakum, kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Kalian cari itu dunia, harta benda, duit, rupiah, dolar kah, apakah, dengan ilmu yang sudah kita pelajari sama-sama, dengan ilmu yang kita pelajari bareng-bareng dari guru yang sama. Putintum anfusakum, kalian celakakan diri kalian sendiri. Lalu kemudian apa kata orang mukmin nanti yang jawab masuk surga itu? Watarabbastum, dan kalian sangat mengecilkan kami. Kami tidak tergiur dengan pangkat dan jabatan, kami tidak silo dengan uang dan harta benda kekayaan apapun, tapi kalian hinakan kami. Watarabbastum, kalian harapkan, wah nanti lu kere, nanti lu melarat, pantes aja sampai gini hari lu nggak punya apa-apa, kayak gua dong, hebat, terkenal, masuk TV. Ini orang munafik bakal bicara seperti itu. Sekarang di dunia dia yang ngomong kepada kita, lu kere, kapan naiknya lu, kapan punya mobil mewahnya lu, kapan lu punya rumah megah, rumah lu aja nggak jadi-jadi, kayak gua dong 6 bulan kelar. Nanti kita balas di neraka sana, di alam akhirat kita balas ketika mereka mengatakan alam nakum makum, hai fulan, dulu kamu ngaji sama saya bareng-bareng, tapi kenapa sekarang kita harus terpisahkan? Ketika wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, suruh pisah,
yang benar kudu ke kanan, yang salah, yang munafik kudu ke kiri. Teriak orang munafik, alam nakum makum, qalu bala walakinnakum potentum ampusakum. Kalian bikin rusak diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian sangat mengecilkan aku, berharap kehancuran aku. Kalian menilai akan kehancuran manusia, sesama manusia. Dianggap, kalau dia nggak punya pangkat jabatan, dianggap kaum yang lemah, kaum yang kuno, ketinggalan zaman. Kalau nggak tenar, ustadz kampungan, ustadz lekar lah dibilang, apalah segala macam. Tetapi nanti bisa jadi ustadz lekar itu akan berbicara kepada ustadz yang masyhur, yang sekarang dikenal hebat karena dia orang yang dikenal masuk TV dakwah kemana-mana, dakwah ke podium-podium mana-mana, tapi di dalam hatinya ada terbersit tentang harta dunia itu. Nanti balik ustadz lekar yang bakal ngomong kepada dia, benar kita ngajinya sama, lu udah top, gua ada di masjid, di musola, di langgar doyong, tetapi walakinnakum potentum ampusakum, kamu rusak diri kamu. Wa tarabbastum, dan kamu harapkan, kamu bilang aku ini hancur, kamu bilang aku ini ketinggalan zaman, kamu bilang aku ini orang yang kuno, orang yang ortodok, orang yang saklek, yang nggak mau anak ini itu politik, tidak mau apa, kuper lah bahasanya. Wartabetum, dan kalian ragu, kalian ragu. Wartabetum, dan kalian ragu. Ragu itu selalu orang-orang yang seperti itu dia ragu. Ragu apa? Ragu terhadap bahwa Allah akan menanggung rezeki. Ragu kepada Allah ketika ia meminta kepada Allah, walaupun dia dagang pisang goreng, walaupun dia dagang singkong, walaupun dia dagang apapun kecil-kecilan, tapi sambil ngajar, dia tidak terlena oleh bujuk rayu politik, dia tidak terlena oleh apapun, dia tidak ada keraguan sama sekali. Ini orang yang bakal ngomong nanti jawab sama orang munafik. Tetapi orang munafik ragu terhadap hal itu semua. Kalau dia nggak punya mobil, dia nanti ceramahnya akan sepi, tidak dipandang orang. Akhirnya maksa-maksa ngamuk sama orang tuanya, berebut warisan kepada keluarganya, beli mobil untuk meningkatkan citra sebagai ustadznya, naudzubillah, tapi mengorbankan perasaan keluarganya. Bapaknya belum mati, ibunya belum mati, dia udah ribut minta warisan. Banyak ustadz yang kayak begini. Puluhan kali saya temukan di antara deretan ustadz-ustadz muda ingin meningkatkan statusnya sebagai ustadz, maksa-maksa, tipu-tipu, kredit sana, kredit sini, jaminan tidak ada, kerja tidak ada, akhirnya surat tanah babanya dimasukin ke dalam kreditan jaminan itu. Ketika ia nggak bayar-bayar, babanya jadi korban, emaknya jadi korban, rumahnya disegel bank habis-habisan. Kenapa? Ingin meningkatkan status. Nah, orang-orang yang kayak gini nanti di akhirat bakal dikatakan oleh orang yang beriman, oleh orang yang kuat hatinya, yang tidak terlena oleh kepentingan dunia. Dia tidak memaksakan diri. Wartabetum, kata mereka, kamu ragu terhadap ilmu kamu, kamu ragu terhadap tahajud kamu, kamu ragu terhadap duha kamu, kamu ragu terhadap Al-Quran, kamu ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Ada jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bakal Allah yang akan jamin. Lalu kemudian sifatnya orang yang ghurur, di samping ia mencelakai orang lain, dalam arti kata mengenyek orang, menghina orang, mencaci maki orang begitu gampang, menilai orang rendah begitu gampang, dan dia rusak, hancurkan dirinya, akidahnya. Lalu dia ragu, dan kemudian wa gharratkumul amaniyu, dia terlena oleh angan-angan kosongnya. Ia menyangka dirinya di hadapan Allah sudah punya kedudukan. Ia merasa dirinya sudah berani mengklaim dirinya sudah ustadz, sudah orang yang paling benar. Benar dia tahajud zahiriyahnya, benar dia tahajud zahiriyahnya, benar dia duha zahiriyahnya,
Quran dia baca fasih lafadznya secara zahirnya saja, tapi hatinya kemana-mana, tapi akal pikirannya kemana-mana, tidak tahu apa yang dia punya. Ketika ia berbuat salah, wa gharratkumul amani, dia terlena oleh angan-angan yang kosong. Ketika ia mati berharap husnul khatimah, tapi ia tidak mau beramal untuk bisa mencapai husnul khatimah. Ia tidak tahu lagi yang ada di otaknya hanya bagaimana perut saya kenyang, bagaimana hidup saya nyaman, bagaimana saya bisa santai-santai bersama teman dan kawan-kawan. Hancur semua sudah. Wa gharratkumul amani, angan-angan kosong sudah menjejali otaknya, hatinya. Dia anggap begitu gampang mencapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dosanya kelar semua. Dia menganggap seperti itu. Boleh, silahkan kita pede, tapi harus sinkron dengan amaliyah kita. Ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, betul Allah itu maha pengampun dan akan menerima taubat siapapun. Tapi kalau kita asyik tidur, tidak ada rasa getun dalam diri kita, nggak ada rasa penyesalan, terus kita ulang lagi berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah. Ini termasuk kita gharur, orang-orang yang hurur, yang terlena, yang tertipu. Nah, orang-orang yang kayak begini, lalu bagaimana? Hatta ja'a amrullah, dia baru sadar kalau datang azabnya Allah kepada dia. Dia baru sadar nanti ketika penyakit stroke nyerang dia. Banyak kiai-kiai muda, ulama-ulama muda stroke. Kenapa? Terlena oleh angan-angan kosong. Otaknya penuh dengan dunia. Mulutnya mah qala Allahu qala Nabi. Mulutnya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, tapi hatinya kemana-mana. Habis futintum ampusakum, dia rusak dirinya. Watarabbastum, dan dia kecilkan orang-orang yang enggak terkenal. Di kampung-kampung banyak ustaz, banyak kiai yang ikhlas. Dia tidak berharap ketenaran, ia minta taqarrub hanya kepada Allah. Dia tidak mau dikenal orang, bahkan tamu-tamu dia tidak mau temui karena takut dikenal orang. Dia mukhlis, tapi dia remehkan orang-orang yang mukhlis seperti itu oleh orang munafik yang seperti tadi. Dia apa itu kiai kuno, kiai ketinggalan zaman dan ABC dia sebut apapun. Orang yang seperti ini di samping kayak begitu dia sebetulnya ragu terhadap ilmunya, ragu terhadap ibadahnya, ragu terhadap Allah dan Rasulnya, ragu terhadap apa yang menjadi keyakinannya, ia ragu. Dan kalau sudah ragu, wa gharratkumul amani, maka yang ada adalah angan-angan kosong. Tinggi mah tinggi, kata Abu Yadimyati Banten. Tinggi tapi kosong kayak balon. Kosong kayak balon. Saya waktu ngaji ini dengar betul Abu Yadimyati Banten mengatakan, jangan kamu seperti balon. Kamu bisa menembus awan, tapi selama masih ada gas di dalamnya, tapi selama masih ada angin di dalamnya, kosong melompong. Padahal ketika anginnya habis juga kamu ke bawah tidak, ke atas tidak. Akhirnya kamu akan menjadi mainan anak-anak kecil yang tidak pernah tahu apa-apa. Kamu ajarkan pun mereka tidak akan pernah bisa. Kamu ajarkan ABC, mereka hanya taunya main-main, dan itulah yang akan memainkan kamu. Itu yang akan mempermainkan kamu. Ke atas tidak, gasnya habis, nggak kuat. Coba lihat balon, ke atas enggak, ke bumi tidak, ngambang begitu saja. Kemana angin pergi, dia akan masuk. Ketubles duri, ketubles ama itu jarum, habis, hancur, pecah, dia berantakan. Bagaimana biar kita pun balon, kita ini manusia yang bisa jadi sering kali kita kemasukan angin. Kita ini banyak penyakit hati, kita ini masuk angin kita ini. Bagaimana caranya? Satu, jangan isi balon itu dengan angin. Isilah balon itu dengan air, agar angin tidak bisa masuk. Kasih kesempatan kedudukan kepada angin. Isi air. Air isi di dalam balon, walaupun tidak terbang, tapi balon itu akan terus mengembang dan akan menjadi lentur. Itulah kata Abu Yadimyati pesannya.
Bagaimana maksudnya? Isi dengan zikir, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak, sholawat yang banyak. Sekeras apapun kita punya hati, sekeras apapun kita punya nafsu, sekeras apapun kita punya keinginan dunia, insya Allah kalau balonnya itu diisi air, dia akan mudah dibentuk dan lentur sekali, tidak gampang pecah. Nah, orang-orang yang seperti ini jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta jaa amrullah. Dia baru sadar kalau sudah datang urusannya Allah. Azabnya Allah. Allah bisa aja kasih dia murka, mau kasih dia sakit, mau kasih dia jatuh. Ustadz yang dulu terkenal sekarang jadi gembel banyak. Dulu pelawak tenor, jadi penceramah, akhirnya jadi gembel lagi banyak. Kenapa? Main-main terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir ini entertain saja ceramah, dakwah itu dia pikir hanya tren-trenan saja. Padahal dia bukan penceramah, ngaji pun belum. Hancur. Hatta jaa amrullah. Kalau sudah begini Allah peringatkan kepada kita, wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang yang kayak tadi ini biasanya tertipu oleh iblis yang bisa banget nipu kita tentang Allah. Billah. Tenang, Allah Ghafurur Rahim tuh iblis. Tenang, Allah rahmatnya ausa, lebih luas daripada dosa kita. Dosa yang banyak di kita udah bikin nggak seberapanya sama rahmat Allah. Bakal dihapus, Allah udah janji. Begitu terus kata-katanya. Tapi ia tidak mau bangun malam, tidak mau tahajud, tidak mau menangis menetes air matanya ketika ia mengingat dosa-dosanya. Ia tidak mau meminta maaf kepada orang tuanya ketika orang tuanya salah, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada keluarganya, kepada siapapun dia tidak mau mengakui. Kenapa? Karena ia sudah menyangka dirinya paling benar, dia menyangka dirinya udah ustadz, dia menyangka dirinya sudah kiai, sudah ngaji, tidak lagi dia mau mempedulikan siapa-siapa. Nah, orang-orang yang kayak begini jelas di dalam Al-Quran sudah digambarkan. Nah, makanya orang-orang yang kayak gitu gharur. Lalu bagaimana? Al-makhdu'in syayatin. Mereka terlena, tertipu oleh syaitan, terjebak dalam jerat rayu setan. Nah, orang yang kayak gini, idzir raja munqata'un an taubatihi. Harapan taubat darinya itu sudah terputus, tidak bisa lagi kita harapin buat taubat, kata Imam Ghazali. Dia orang yang maghrur, yang al-makhdu'in lisyayatin. Idzir raja munqata'un boleh, munqati'un boleh. Ta dibaca fathah itu namanya isimnya isim zat. Kalau ta-nya dibaca fathah itu isim makna. Kalau ta-nya dibaca kasrah itu menjadi isim zat. Munqata'un atau munqati'un. Idzir raja munqati'un an taubatihi. Maksudnya apa? Li anna taubahu la turja. Taubatnya sudah tidak bisa diharapkan. Lianna taubahu la turja li fauti qasdihi 'alaiha. Sudah habis harapan untuknya taubat. Kenapa? Karena sudah terkalahkan, sudah tertinggal, sudah hancur berantakan, sudah basi qasdihi 'alaiha, oleh tujuan-tujuan dunianya. Sudah ketinggalan, ketika udah setruk baru mau ngajar yang benar. Gak mungkin. Ketika udah nggak bisa ngelafatkan ayat Quran, baru dia mau baca Quran yang berselamat. Ketika sudah keluh dia punya lidah. Nah, orang-orang yang seperti ini sangat-sangat dikecam oleh Imam Ghazali. Maka kita jangan sampai masuk ke dalam golongan orang yang ghurur. Mudah-mudahan kita, anak kita, istri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, ponakan kita, semua kerabat handai tolan kita diselamatkan daripada penyakit tertipu, penyakit ghurur. Mudah-mudahan kita semua tidak silau oleh dunia apapun bentuknya, tidak silau oleh pangkat dan jabatan apapun bentuknya. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita ini punya amaliyah yang kita tahu apa amaliyah yang sedang kita kerjakan. Kita tahu akibat daripada amaliyah yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah dan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal apa yang kita katakan, untuk bisa mengerti apa yang kita ucapkan, untuk bisa memahami apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ghita di dalam hati kita.
cungkup yang menutupi hijab antara kita dengan Allah dan Rasulnya, serta para ulama-ulama lain, serta para hadirin dan semuanya yang ada di alam ini. Kita dibuka semuanya itu hingga menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Al-Fatihah.